Timnas Indonesia U23 sudah memulai TC di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, jelang Piala AFF U23 2025. Skuad disebut sudah komplit. TC tersebut sebagai persiapan skuad Garuda Muda tampil dalam Piala AFF U23 2025 pada 15 sampai 29 Juli. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama dengan Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Latihan Timnas Indonesia U23 dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Latihan tersebut dipimpin langsung oleh pelatih kepala Gerald van den Burg. Pria asal Belanda itu memanggil 30 pemain. TC Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2025 dijadwalkan berlangsung hingga 14 Juli. Jens Raven dan kawan-kawan cukup diuntungkan lantaran berstatus tuan rumah. Fase grup A akan berlangsung di SUGBK Jakarta. Selain itu, PSSI sudah menunjuk Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai venue satu lagi. Setelah itu, Timnas Indonesia U23 akan tampil dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung pada September 2025. Penyerang muda berbanderol 1,30 miliar rupiah, Mauro Zylstra dikabarkan masih dalam proses mengurus naturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Mauro Zylstra merupakan striker muda potensial yang memiliki darah keturunan Indonesia. Striker yang berkarir di FC Volendam tersebut eligible karena punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Apalagi karirnya di klub juga semakin menjanjikan usai diberikan kontrak profesional. Sejak debut di tim utama FC Volendam pada 11 Januari 2025 lalu, Mauro Zylstra telah mencatatkan 7 penampilan di Keukenkampioen Divisie, Liga Kasta kedua di Belanda. Penampilannya dinilai cukup menjanjikan, hingga klub tersebut resmi mengontraknya secara profesional hingga tahun 2027. Mauro Zylstra pun akan menjadi tambahan apik bagi lini serang skuad Garuda. Beberapa waktu lalu, Yusa Nugraha membeberkan bahwa Mauro Zylstra juga sedang mengurus proses naturalisasi untuk memperkuat tim Merah Putih. Dia bilang, saat ini kita juga sedang melakukan proses dan dia juga melakukan proses itu dengan Fardi agen dari Timnas Indonesia. Dia juga bilang bahwa saat ini harus mengurus beberapa hal soal paspor Belandanya, kata Yusa Nugraha. Proses ini dikabarkan turut melibatkan agen dari pihak Timnas Indonesia, yakni Fardi Bakdim. Koordinasi terus dilakukan agar tidak ada hambatan besar dalam perjalanan Mauro Zylstra menuju kewarganegaraan Indonesia. Pengurusan paspor dan kelengkapan dokumen hukum lainnya memang menjadi tahapan vital dalam proses naturalisasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun di negara asal pemain. Andai terrealisasi naturalisasinya, Mauro Zylstra bisa saja memperkuat Timnas Indonesia senior. Patrick Kluivert berpotensi mempromosikannya untuk jadi ujung tombak skuad Garuda, meski usianya masih 20 tahun. Selain itu, mengingat usianya yang masih muda, striker yang berpostur 1,88 meter itu juga dapat memperkuat kelompok umur. Menariknya, pelatih Timnas Indonesia U33 saat ini, Gerald van den Burg, juga menunjukkan ketertarikan besar terhadap Mauro Zylstra. Pelatih asal Belanda tersebut dikabarkan sudah memasukkan nama Zylstra dalam proyeksi skuadnya. PSSI terus berusaha mencari pemain keturunan lain untuk membela Timnas Indonesia. Nama yang beberapa bulan terakhir sedang muncul di permukaan yakni Laurin Ulrich dari klub VfB Stuttgart di Bundesliga Jerman. Dilansir dari laman Instagram The Garuda ID, Laurin Ulrich jadi pemain keturunan Indonesia terbaru yang rencananya bakal dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. PSSI dikabarkan sudah menghubungi seorang gelandang serang VfB Stuttgart keturunan Indonesia tersebut, Laurin Ulrich, untuk membela skuad Garuda. Tulis unggahan The Garuda ID. Selain itu, mengutip dari akun YouTube Yusa Nugraha, PSSI memang sedang mendekati Ulrich. Yusa juga menambahkan bahwa PSSI yang dikomandoi Erick Thohir sudah menghubungi Sven Trouwerbach
ayah dari sang pemain. Laurin Ulrich dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek pihak ayah yang lahir di Surabaya, Jawa Timur di era Hindia Belanda. Legenda Manchester United David Beckham tiba-tiba menemui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, jelang timnas Indonesia berlaga di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Oktober 2025 mendatang, timnas Indonesia akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Arab Saudi dan Qatar. Jauh sebelum perhelatan putaran keempat itu, Erick Thohir mendapatkan kabar bahagia dari Amerika Serikat selaku salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Pasalnya, Ketua Umum PSSI itu secara langsung ditemui oleh legenda Manchester United, David Beckham, di negeri Paman Sam. Pertemuan itu terjadi di Miami, Amerika Serikat minggu lalu. Erick Thohir mengirimkan ucapan selamat kepada Beckham atas gelar bangsawannya. Sebagai informasi, David Beckham baru saja mendapat gelar kehormatan Sir dari Kerajaan Inggris, sehingga dia saat ini menyandang nama Sir David Beckham. Kembali ke Erick Thohir, dia sebelumnya juga bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, di acara FIFA Executive Football Summit 2025. Dalam acara tersebut, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI mendapatkan penghargaan FIFA Forward Gold untuk Asosiasi Anggota FIFA Asia. Menariknya, penghargaan dari FIFA tersebut menjadi pertama kali dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi PSSI. Penghargaan itu didapat usai PSSI bersama pemerintah dan FIFA telah mewujudkan pembangunan training center PSSI di IKN untuk kebutuhan timnas Indonesia. Masih ada kesempatan bergabung, masalah proses calon pemain naturalisasi baru Jairo Riedewald terbongkar. Jairo Riedewald merupakan salah satu pemain keturunan yang terbuka untuk menjadi calon pemain naturalisasi baru. Punya darah keturunan Indonesia, Jairo Riedewald bahkan telah memasang bendera Indonesia pada profil Instagramnya. Meski begitu, hingga saat ini kabar proses naturalisasi calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia ini hilang tanpa kabar. Hingga saat ini masalah proses naturalisasi Jairo Riedewald sudah jarang tersorot oleh publik sepak bola Indonesia. Namun, proses naturalisasi untuk calon pemain naturalisasi baru ini telah PSSI jalankan sejak Januari 2025 lalu. Lewat pernyataan ex-ko PSSI Arya Sinulinga di Instagram,